Wajah yang familiar, ayah dari benua Douqi, semua wajah yang telah berganti dari orang ke orang, ketika mereka muncul kembali dari ingatan terdalam Xiao Yan, bagaimana mungkin Xiao Yan tidak tergerak? Xiao Yan berusia hampir 10.000 tahun sekarang, tetapi ingatan 10.000 tahun ini membanjiri seperti air pasang saat ini, semuanya seperti masa lalu, dan dia bahkan tidak tahu kapan dia memikul tanggung jawab untuk melindungi dunia. Dan Xiao Yan berkali-kali bertanya pada dirinya sendiri, bagaimana dia bisa melakukan tugas penting ini dengan kekuatannya. Meskipun Xiao Yan telah mencoba yang terbaik, tampaknya semuanya masih jauh dari sempurna. Hari ini, Taiksu dating jauh lebih awal dari yang diharapkan, sehingga Xiao Yan tidak punya waktu untuk berlatih. Taiksu telah menginvasi, dan meskipun dia menerobos alam leluhur Dewa Perang, dia tetaplah Dewa Pertempuran. Milik novel benua. Ini memberi tekanan tak terbatas pada hati Xiao Yan, dan dia tidak tahu bagaimana menghadapinya selanjutnya. Jika bukan karena teknik takdir yang diberikan oleh Yang Mulia, dengan bantuan avatar untuk mengurangi kendala, dia bahkan tidak akan bisa sampai ke tempatnya sekarang. Pada saat ini, Xiao Yan, tekanan dan kebingungan di dalam hatinya, tidak ada yang tahu, dia tidak boleh memiliki kelemahan, dia harus meluruskan punggungnya dan mendukung segalanya. Sampai pada titik ini, Xiao Yan secara alami memahami bahwa semakin besar kemampuannya, semakin besar tanggung jawabnya. Seperti prinsip Spiderman, semakin besar kekuatan semakin besar tanggung jawabnya, jadi setelah Xiao Yan menyadarinya, dia tidak lagi mengeluh, tetapi berusaha sekuat tenaga untuk terus memperkuat dirinya. Saya hanya berharap bisa menguatkan diri dan mampu memikul tanggung jawab yang begitu berat. Semua kenangan terus muncul di pikiranku, tapi aku tidak membiarkan semua kenangan ini muncul ke depan. Xiao Yan tiba-tiba membuka matanya, dia telah jatuh ke dalam ingatan berkali-kali, mengingat semua jenis nostalgia semua orang di tim yang tak kenal takut. Ding Yue, Nan Erming, Shao Zhan dan lain-lain. Tetapi pada saat ini, mata Xiao Yan sangat ditentukan, dia tidak membutuhkan ingatan apapun. Xiao Yan hari ini begitu teguh dalam hatinya sehingga menakutkan tanpa kemauan yang teguh. Akan sulit bagi Xiao Yan untuk menyelesaikan fusi 40 miliar bintang di bawah tekanan yang begitu berat. Ketekunan seperti inilah yang benar-benar membuat ketahanan vitalitas 40 miliar Xiao Yan memadat menjadi satu. Milik novel benua. Bintang yang bersinar. Saat Xiao Yan membuka matanya, konsepsi artistik yang kuat terpancar darinya. Saat ini, Xiao Yan tidak bisa merasakan seberapa besar vitalitas yang dia miliki, dia hanya bisa merasakannya dari satu-satunya bintang di tubuhnya. Ada energi ilahi yang tidak ada habisnya di dalamnya. Bahkan 40 miliar latar belakang vitalitas tidak dapat dibandingkan dengannya. Perasaan kuat dan semangat juang ini juga merupakan perasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat Xiao Yan membuka matanya, dia langsung melihat sekeliling, seolah sedang mencari sesuatu. Setelah melihat-lihat selama seminggu, Xiao Yan tiba-tiba berdiri, karena Xiao Yan tidak melihat permaisuri. Tuan Chen, di mana kamu? Teriak Xiao Yan, dia tidak memperhitungkan mata sekitarnya. Karena pertempuran sebelumnya, semua orang berada jauh dari Xiao Yan saat ini, jadi hampir tidak ada yang bisa mendengar suara Xiao Yan. Mengikuti suara Xiao Yan, daerah sekitarnya benar-benar sunyi. Xiao Yan tidak bisa merasakan permaisuri, tapi saya harap ini tidak berarti bahwa permaisuri telah pergi. Lagi pula, permaisuri bisa datang dan pergi tanpa jejak sebelumnya. Setiap kali Xiao Yan tidak bisa mendeteksi keberadaan permaisuri. Bahkan jika permaisuri selalu ada di sisinya, dia bisa menghilang tanpa jejak. Zheng Xian dan Xiao Yan hendak merobek tenggorokannya dan berteriak dengan keras, tetapi sebelum dia bisa selesai berteriak, pukulan keras ke belakang kepalanya menyebabkan Xiao Yan terhuyung-huyung. Milik novel benua. Xiao Yan menggosok bagian belakang kepalanya dan menyeringai. Mengapa Anda benar-benar menganggap diri Anda sebagai Gu Zongsheng, atau apakah senang memanggil saya dengan nama saya? Di belakang Xiao Yan, permaisuri muncul dari kegelapan, menatap Xiao Yan dengan sedih. Melihat permaisuri Xiao Yan muncul kembali, dia tidak marah, tetapi menepuk bagian belakang kepalanya karena malu, dan kemudian senyuman muncul di wajahnya. Ini baik bahwa Anda berada di sini. Xiao Yan menjawab hanya dengan senyuman, ketika permaisuri mendengar kata-kata itu, mata musim gugur yang menatap Xiao Yan melembut seketika. Permaisuri menutupi mulutnya dan tersenyum, menatap Xiao Yan dengan mata menawan. Melihat mata permaisuri yang tidak benar, Xiao Yan segera mendapat firasat buruk. Seorang kaisar wanita terus mendekatinya,
Xiao Yan tanpa sadar mundur 2 langkah. Sepertinya kau jatuh cinta padaku. Sudut bibir permaisuri terangkat, dia menatap Xiao Yan dan berkata dengan serius. Xiao Yan juga tidak menghindar kali ini, tetapi mengangkat bahu dan mengangguk. Saya khawatir tidak ada pria yang tidak akan menyukai kecantikan seindah permaisuri. Saya akui bahwa Anda memang menarik saya, tetapi menurut saya itu bukan cinta. Xiao Yan memandang permaisuri dengan serius dan berkata dengan serius. Ketika permaisuri mendengar kata-kata itu, dia sedikit terkejut, dan menatap Xiao Yan dengan mata yang indah, yang benar-benar indah di mata orang lain. Di mata Xiao Yan, tampilan ini sangat aneh. Permaisuri melambaikan jubah lengannya, penghalang emas muncul di sekelilingnya, dan kemudian menepuk tanah pengangkut es. Yang terakhir sangat masuk akal dan segera berubah menjadi Baizang. Kakek, sekarang aku menyadari bahwa aku sangat mencintaimu, tetapi sekarang aku benar-benar memiliki sesuatu untuk dilakukan. Bisakah aku menunggu? Jangan tunda, aku juga punya harga diri. Tunggu, Yuer, dengarkan aku, bukankah tuanmu mengatakan bahwa kamu tidak bisa memaksaku? Dia sudah mati, kamu masih percaya omong kosong. Bisakah itu membiarkan saya pergi? Saya tidak suka perasaan itu. Tapi aku suka itu. Besar, panggil, semakin keras kamu memanggil, semakin bersemangat aku, hehehe. Saat ini, di luar bola emas, tentara api merah telah membuat kerumunan yang kuat, ratusan ribu orang, semuanya menatap bola emas dengan mata serius. Tuan rumah juga terlihat serius, dan pada saat yang sama, menghela nafas panjang. Tampaknya permaisuri akan memberinya banyak harta. Semua orang merasa bahwa permaisuri dan Xiao Yan melakukan hal yang sangat penting, dan ketika mereka melihat Xiang Yang, mereka segera mengirim orang untuk mengelilingi bola emas untuk menghindari serangan yang datang. Saya tidak tahu berapa lama telah berlalu, Xiao Yan tidak memiliki ekspresi di wajahnya, berbaring terlentang di belakang punggung kelinci Bingyun yang berbulu, matanya kosong, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Di sampingnya, kulit permaisuri kemerahan, seperti buah persik yang baru dipetik, seterang setetes air. Meskipun ini adalah reinkarnasi, dalam hal ini kehidupan sebelumnya tidak sebaik Anda. Tidak mudah memiliki banyak istri. Xiao Yan terdiam untuk waktu yang lama, dia tidak pernah merasa begitu dirugikan sebelumnya, entah dia kesal atau hanya merasa dirugikan. Jika dia memejamkan mata, Xiao Yan bahkan berpikir bahwa yang tergeletak di sebelahnya adalah permaisuri, tapi itu memiliki kekuatan yang lebih kuat dari Xiao Yan. Xiao Yan berpikir dengan dingin di dalam hatinya, untungnya, itu adalah permaisuri, dan cincin warnanya sangat kuat, sungguh tak terbayangkan. Jika Xiao Yan memiliki kekuatan untuk mengungguli dia, pemandangannya mungkin hampir sama seperti sekarang. Xiao Yan ingin menangis tetapi tidak bisa menangis, masalahnya sudah sampai pada titik ini, dia hanya bisa tunduk. Setelah Xiao Yan merapikan pakaiannya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Permaisuri menatap Xiao Yan dan bertanya dengan lembut. Xiao Yan yang tanpa cinta ke permaisuri di matanya, setelah mendengar suara permaisuri, dia perlahan mengangkat kepalanya, menatap permaisuri dengan serius dan mengangguk. Saya mencari dari para pemimpin mereka, dan juga mengetahui bahwa Taiksu menyerbu sebelumnya, dan para dewa beristirahat. Menyerang Sensi sebelumnya, permaisuri juga terkejut. Xiao Yan mengangguk. Menurut beberapa informasi yang didapat Sensi, seharusnya masih ada 1000 tahun. Namun informasi yang didapat oleh jiwa yang menyusut salah dan sudah diserbu, dan targetnya adalah dari lokasi kampung halaman saya. Saat Xiao Yan berbicara, matanya serius, dia bahkan tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi. Kekuatan etilenesi Void sama sekali tidak mungkin untuk menahan invasi dari Taiksu. Belum lagi, kelompok Taiksu yang mereka temui kali ini mungkin cukup untuk menghancurkan seluruh kekosongan Sihai. Pantas saja Anda menyentuh ambang alam leluhur begitu cepat. Permaisuri dengan ringan mengelus binatang itu, tetapi tidak ada banyak keseriusan di matanya. Milik novel benua. Jadi apa yang bisa Zhu Jing lakukan? Aku masih perlu menyerang. Aku bahkan belum mencapai keabadian. Pertempuran selanjutnya pasti akan lebih tragis lagi. Dengan kekuatanku saat ini, tidak mungkin mengubah situasi pertempuran. Xiao Yan tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya, belum mencapai keabadian. Xiao Yan masih tidak terlalu percaya diri. Memang, dengan kekuatan Anda saat ini, memang terlalu sulit untuk melawan Taiksu yang lebih kuat, dan secara alami yang terbaik adalah mencapai keabadian cabang duniawi. Namun,
Hal-hal seperti kultivasi bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh dengan paksa, sebaiknya saat ini, Anda seharusnya semakin tenang. Permaisuri memandang Xiao Yan dengan serius dan berkata, karena ketika Xiao Yan berlatih sebelumnya, dia merasakan ketidaksabaran di hati Xiao Yan. Ini bukan hal yang baik untuk Xiao Yan. Karena itu, Xiao Yan secara alami mengetahuinya, tetapi hatinya melekat pada kampung halamannya, di mana tidak hanya ingatan Xiao Yan di bawah, tetapi juga semua jejak keberadaan Xiao Yan. Dalam hatinya, dunia besar Douqi dan benua Dou di sama pentingnya, dan Xiao Yan telah memutuskan dalam hatinya bahwa dia harus melindunginya. Xiao Yan tidak membantah permaisuri, dia tahu bahwa dia memang terlalu cemas. Mencoba menerobos mentalitas keabadian yang terburu nafsu akan menjadi tidak produktif. Kali ini, dia menerobos untuk memblokir Jing dan mengurangi peradangan, dan dia sudah merasakannya. Milik novel benua. Jika permaisuri tidak mengambil langkah tepat waktu pada saat kritis, tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk menerobos ke alam leluhur. Jumlah bintang yang menyatu sangat banyak, dan bintang-bintang yang menyatu, jika terobosan semangat juang gagal dan debu bintang menyebar, itu mungkin akan kacau balau, dan konsekuensinya tidak terbayangkan. Di antara faktor-faktor tersebut, ketidaksabaran di hati Xiao Yan adalah salah satu alasan terbesar. Jika Xiao Yan tidak bisa tenang, bahkan jika ada kesempatan, keberuntungan dapat membuat Xiao Yan menerobos ke keabadian cabang duniawi, yang dapat menyebabkan krisis yang bahkan lebih tidak dapat diubah. Dan saya rasa Anda tidak perlu terlalu khawatir, jika tidak seperti yang saya harapkan, lokasi kampung halaman Anda seharusnya relatif lemah. Permaisuri bertanya. Xiao Yan mengangguk. Sebagian besar kekosongan di Laut Barat adalah alam bawah, dan tidak banyak alam kosong di langit, dan lebih sedikit lagi alam atas. Semakin tinggi tingkat alam, semakin melimpah sumber dayanya. Hanya dengan kekayaan yang cukup dan sumber daya yang cukup dapat lahir lebih banyak pembangkit tenaga listrik, sehingga meningkatkan efektivitas tempur seluruh alam atau debu bintang. Xiao Yan telah mengunjungi Sensi, 4 laut kosong utama, yang paling kuat adalah kekosongan Beiming yang misterius dan tak terduga. Kedua, Dong Yun Wu, yang kemudian dipelajari Xiao Yan tentang aliansi Dewa Pejuang Nanling Wu, jauh lebih kuat daripada Si Hai Wu. Singkatnya, dari pengetahuan Xiao Yan, Si Hai Void adalah void dengan ruang terkecil di alam atas dan kekuatan tempur terlemah di dunia sensi. Ketiadaan di mana kampung halaman saya berada memiliki kekuatan tempur terlemah, itulah sebabnya Taiksu memilih untuk menyerang itu lebih dahulu. Xiao Yan mengangguk dan menanggapi permaisuri. Jadi, tapi menurut saya Anda tidak perlu terlalu khawatir tentang kehampaan di mana kampung halaman Anda berada, dan saya khawatir itu tidak selemah yang Anda pikirkan. Terlebih lagi, di dunia yang begitu besar seperti Sensi, selama Taiksu menyerang, begitu perang terprovokasi, itu akan menghubungkan seluruh dunia. Milik novel benua. Pusat kekuatan Sensi pasti akan bergerak, karena begitu mereka diizinkan menempati tempat manapun, itu akan sangat tidak menguntungkan. Alih-alih khawatir, Anda harus menenangkan diri sesegera mungkin, mencari peluang terobosan, lalu kembali sadar, dan semuanya akan diketahui. Permaisuri menganalisis Xiao Yan, lagi pula, dia telah mengalami pertempuran antar dunia, jadi dia tahu apa yang mungkin terjadi di dalamnya. Tentu saja, hal terpenting bagi permaisuri saat ini adalah menenangkan Xiao Yan dan melepaskan ketidaksabarannya. Xiao Yan tahu niat permaisuri dengan sangat baik. Dia menghela nafas panjang, dan menemukan bahwa aura di tubuhnya sangat stabil. Satu-satunya bintang di lautan bintang bersinar terang. Baru saja, saat permaisuri menggertaknya, dia juga mengatur nafas yang tidak teratur di tubuhnya. Terima kasih Yaner. Tidak, terima kasih, saya mengambil apa yang saya butuhkan. Teknikmu sangat bagus. Haha, permaisuri menutupi mulutnya dan mengeluarkan tawa seperti lonceng perak, wajahnya memerah karena malu. Hari lain digoda oleh permaisuri, Xiao Yan sudah terbiasa. Dia menemukan bahwa selama itu adalah wanita yang mulia, tampaknya tidak tepat untuk mengatakan bahwa dia memiliki ketertarikan yang sangat kuat pada tubuhnya. Apakah itu permaisuri atau bukan permaisuri, saya tidak sabar untuk menjatuhkan Xiao Yan secara langsung. Meskipun permaisuri telah memikirkannya, dia tidak sombong seperti permaisuri, dia tidak meminta persetujuan Xiao Yan secara langsung, dan menggunakan kekuatan untuk menekan Xiao Yan, jadi Xiao Yan harus mengikuti dengan patuh. Maka sudah waktunya untuk menangani urusannya. Seperti yang dikatakan Xiao Yan,
tatapannya sudah melihat permaisuri yang berdiri di atas binatang terbang di kejauhan, dan mata yang terakhir sepertinya mengawasi Xiao Yan sepanjang waktu. Meski keduanya dipisahkan oleh kehampaan yang jauh, mata mereka masih saling bersentuhan dalam kehampaan. Jika Anda ingin menerobos keabadian cabang duniawi dan menerobos rintangan, dapat dianggap setengah dari kaki Anda telah melangkah ke peringkat keabadian. Tetapi World Key dalam diri Anda jauh dari cukup. Setidaknya jika Anda ingin menerobos ke cabang bumi dalam waktu yang lebih singkat, jika Anda ingin abadi, Anda membutuhkan lebih banyak World Key. Dengan lebih banyak keberuntungan dari dunia, segala sesuatu dan semua keberuntungan akan condong ke arah Anda. Semakin banyak energi dunia, Anda hanya perlu memikirkan banyak hal, karena pemikiran juga dapat diwujudkan, sehingga energi dunia lebih kuat dari yang Anda bayangkan. Permaisuri melanjutkan. Ketika Xiao Yan mendengar ini, dia juga sedikit mengangkat alisnya. Dia merasa sangat asing bagi dunia. Saya hanya tahu bahwa energi dunia berbeda dari vitalitas dan kekuatan abadi, dan termasuk dalam kekuatan yang kuat tetapi tak tersentuh. Kekuatan ini milik keberuntungan dunia. Alasan mengapa banyak pembangkit listrik dan puncak dewa pertempuran tidak dapat menembus keabadian dunia adalah karena sebagian besar dari mereka tidak memiliki aura dunia, yaitu, mereka belum dikenali oleh dunia, jadi mereka tidak bisa menembus ke peringkat keabadian. Namun, berapa banyak energi dunia yang diperlukan untuk menembus keabadian? Masih menjadi pemikiran Xiao Yan. Dan semangat Xiao Yan semakin membara untuk menyelamatkan kampung halaman benua Dou di Tandoki. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.